Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, tidak lupa marilah bersama-sama kita berdoa, memohon agar pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini sampai pada tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya di tempat bermain. Kita lihat gambar di sebelah kiri. Tampak tempat bermain yang kotor. Dayu dan teman-teman itu melakukan kerja bakti membersihkan tempat bermain agar tempat bermain jadi bersih dan sehat. Nah, tentu kalian setuju ya dengan yang dilakukan Dayu dengan teman-temannya. Pasti setuju karena menjadikan tempat bermain menjadi bersih dan sehat. Bermain menjadi nyaman, tenang apabila tempat bermainnya bersih dan sehat. Tempat bermain yang bersih itu akan nampak indah, nyaman, dan rindang. Apa itu indah? Apa itu nyaman? Dan apa itu rindang? Nah, indah adalah bagus dipandang mata. Nyaman adalah segar dan sejuk. Sedangkan rindang adalah banyak cabang, ranting, dan daun. Seperti di pepohonan itu ya. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih adalah tidak ada sampah berserakan, selalu disapu. Peralatan bermain tertata rapi, disediakan tempat sampah. Nah, akan terlihat rapi dan bersih ketika tempat bermain itu dijaga kebersihan dan kesehatannya. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Jadi, karya 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar saja seperti lukisan atau gambaran. Bisa dilihat ya, di sini ada gambar lukisan dan gambar anak bermain layang-layang. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam melukis atau menggambar adalah pensil, penggaris, rautan, krayon, cat air, dan juga buku gambar. Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu panjang dan lebar. Yakni contohnya adalah gambar imajinatif atau lukisan. Adapun alat dan bahan serta fungsinya adalah sebagai berikut. Pensil untuk membuat sketsa, penggaris membuat garis tepi pada buku gambar, buku gambar sebagai media gambar, kuas untuk merapikan saat mewarnai menggunakan cat air, penghapus untuk menghapus gambar yang salah, rautan untuk meraut pensil,
krayon dan cat air untuk mewarnai sketsa. Sedangkan palet untuk menyimpan cat air jika kita mewarnai menggunakan cat air. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang bangun datar. Nah, sekarang apa bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki ruang di dalamnya atau ruang dan berisi. Nah, bisa diisi. Di ruang itu bisa diisi. Contoh di lingkungan kita seperti lemari, seperti kulkas, kotak kardus, kotak penyimpanan barang, dan lain-lain. Nah, di sini contoh bangun ruang ada limas, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan prisma. Nah, bisa kita perjelas di sini kubus, balok, bola, tabung atau silinder, kerucut, prisma segi 5, limas segi 5, dan juga frustum. Tetapi di sini untuk frustum tidak kita pelajari di kelas 2 ya. Nah, contoh sekarang. Pasti kita ingat ya, kita kemarin menghitung bangun datar, menghitung ruas garis atau sisinya. Nah, di sini kita juga sama akan menunjukkan atau menghitung ruas garis dari bangun ruang dari masing-masing garis. Nah, kubus memiliki atau mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis. Sekarang kita lihat memiliki dasar, tutup atas, dan samping kanan serta samping kiri. Sekarang kita lihat dari garis bawah dulu ya. AB, BC, CD, AD. Lalu kemudian tutup atasnya EF, FG, GH, EH. Baru kemudian untuk garis yang berdiri yaitu AE, BF, CG, dan DH. Nanti kalian pelajari ya di rumah. Nah, di sini contoh ruas garis untuk balok. Nah, kita lihat untuk dasarnya dulu. AB, BC, CD, DA. Untuk tutup atasnya EF, FG, GH, HE. Kemudian untuk garis berdirinya AE, BF, CG, dan DH. Balok juga memiliki 12 ruas garis. Lalu kemudian prisma tegak segi 4. Prisma tegak segi 4. Nah, di sini untuk alasnya AB, BC, CD, DA. Untuk tutup atasnya EF, FG, GH, dan HE. Kemudian untuk garis berdirinya ada AE, BF, CG, dan DH, yaitu memiliki 12 ruas garis. Untuk prisma tegak segi 4 memiliki 12 ruas garis. Prisma tegak segitiga. Bagian dasarnya dulu AB, BC, dan CA. Tutup atasnya DE, EF, dan FD. Kemudian untuk garis berdirinya ada AD, BE, dan CF. Jadi prisma tegak segitiga memiliki 9 ruas garis. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Tanah liat itu adalah tanah yang teksturnya
bisa dibilang ulet ya. Jadi ketika kita bentuk tidak mudah pecah, jadi lengket tanahnya. Coba kalian nanti di rumah, jika di sekitar rumah kalian ada, bisa praktek dengan kedua orang tua, kakak, atau teman-teman di rumah. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Nah, di sini bisa kita lihat dari tanah liat itu kita bisa membuat cangkir, bisa membuat tempat pensil, bentuk boneka atau hewan, ataupun vas bunga, dan banyak lagi karya seni lain yang dapat dibuat dari tanah liat. Cara membuat kerajinan dari tanah liat yaitu: 1. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. Siapkan tripleks atau papan kayu sebagai alas. Siapkan gambar rancangan atau model. Tempatkan tanah liat di atas tripleks atau papan kayu sedikit demi sedikit. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebihan. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Nah, di sini bisa kita lihat contoh gambar peralatan ataupun barang yang dibuat dari tanah liat. Yang pertama itu ada patung-patungan ya, ada patung hewan, asbak, ada kerajinan-kerajinan yang lain di situ, kendi, cangkir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pembelajaran hari ini selesai ya. Untuk tugasnya, kalian kerjakan Bu Pena halaman 145 sampai 146. Anak-anak di rumah, pesan dari Bu Guru, selalu ingat pesan Ibu ya, dengan menjaga 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan tetap di rumah saja. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita semua bisa kembali beraktivitas seperti dulu kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.